Bahwa apapun juga saat datang ke dunia, tinggal pada saat kembali ke surga. Inilah yang kupunya di sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Kita mau apapun juga saat kita semua ada akhirnya saat kembali ke surga. Inilah yang ku punya di sebagai yang mau taat dan setia padamu mana bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin, puji Tuhan. Serahkan Amin. kepada Bu Mas kembali. Baik. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Herman Sinarli dari Makassar. Beliau akan membawakan tema kerendahan hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari hambanya, saya mohon kesediaan Mak Hong untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Mak Hong. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta syukur, terima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk bertemu melalui Zoom ini. Bersama-sama memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, tumbuh benar di hadapan-Mu Tuhan. Semua itu adalah anugerah-Mu. Mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan bawakan firman, dan kami semua yang mendengarkan. Dengan kuasa Roh Kudus, beri kami pengertian akan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kami bisa tumbuh benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua, urapilah ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Audi yang sudah menyampaikan pujiannya. Terima kasih untuk Pak Hong yang sudah berdoa. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada Bapak Herman. Silakan Pak Herman. Ya, makasih Bu Ayu. Sebelumnya saya berdoa lagi ya Bu ya. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kau telah memakai hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu.
Ya Bapak, Engkau juga pakai wadah FWF ini ya Tuhan, setiap saat ya Tuhan, dari hari ke hari ya Tuhan. Dan begitu banyak hamba-hambamu yang telah menyampaikan firman-Mu di wadah ini ya Tuhan. Dan kami percaya semua adalah berasal daripadamu. Ya Tuhan, urapi kami, urapi setiap pendengarnya juga ya Tuhan. Dan terima kasih atas kesempatan kekuatan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat malam. Shalom. Malam hari ini kita akan membicarakan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 2 sampai 3 dengan judul kerendahan hati. Jadi saya bacakan firman-Nya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu, setelah menerima firman Tuhan ini dari Ibu Ayu, saya merenungkannya dan saya sadar ternyata menjadi orang yang rendah hati tidaklah mudah. Padahal biasa kita baca rendah hati, dan kita anggap sepele. Malah mungkin dapat dikatakan ada kemustahilan jika kita tidak sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan untuk menjadi rendah hati. Karena apa, Bapak Ibu? Kita ini adalah manusia yang egonya tinggi. Apalagi seorang pria selalu merasa the best, harus dihargai. Di dalam keluarga begitu. Nah, kita di dalam keluarga saja kita sulit menjadi rendah hati. Kita sulit mengalah atau menjadi lemah lembut. Apalagi di jalan raya kalau berpapasan dengan orang, kadang kita pasti tidak mau mengalah. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, rasanya sulit kita menemukan orang yang dengan kerendahan hati. Karena apa? Karena kita manusia ini memiliki sikap yang egosentris. Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi akhir-akhir ini, semakin memudahkan kita menyombongkan diri. Kita bisa lihat melalui media sosial, misalnya ada yang sengaja mengunggah foto dengan barang-barang mewah, video, atau status tertentu hanya untuk mencari pujian dan komentar. Itu tidak terbatas pada artis saja, bahkan akhir-akhir ini banyak pejabat-pejabat yang justru kena tulahnya karena memamerkan harta kekayaannya, memamerkan apa yang dia miliki. Bukan karena dia saja, mungkin keluarganya, anaknya, istrinya, karena mereka itu dia yang dapat masalah. Kenapa? Karena kita ego, kita memperlihatkan kesombongan kita. Nah, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan rendah hati? Kalau kita lihat rendah hati, bukanlah rendah diri ya. Rendah hati sama dengan kesalahpahaman yang umum adalah bahwa kerendahan hati itu sama dengan memiliki harga diri yang rendah. Itu salah, Bapak Ibu. Kebenarannya rendah hati dan rendah diri adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Seseorang menjadi rendah diri ketika membandingkan diri dengan orang lain dan hanya melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Atau ketika seseorang tahu ada hal-hal yang memalukan atau dosa dalam hidupnya yang harus disembunyikan dari Tuhan dan dari orang lain. Kita lihat Adam waktu dia jatuh dalam dosa, dia harus sembunyi dari Allah Bapa. Kemudian Kain juga ketika membunuh adiknya Habel, dia juga harus sembunyi agar tidak ketahuan. Nah, kalau saya lihat
sebenarnya rendah hati ini adalah sifat Yesus sendiri yang rela berkorban untuk orang lain. Kalau saya baca yang Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Yesus di situ menginginkan kita saling mengasihi, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kata aku mengasihi kamu itu mengandung arti bahwa Yesus tidak menunggu kita mengasihani dia terlebih dahulu, baru dia balas. Tetapi dia lebih dahulu mengasihani kita, mengasihi kita. Jadi dia dengan mengorbankan banyak hal, dia mengasihi kita. Jadi kerendahan hati disamakan dengan mementingkan keperluan orang lain dengan tidak menganggap diri kita ini lebih penting dari orang lain. Bahwa kepentingan orang lain itu sama pentingnya dengan apa yang menjadi keperluan kita. Jadi melalui firman ini kita akan dibawa melihat keperluan terbesar kita dan yang paling mendesak untuk dapat hidup rendah hati dan memperhatikan orang lain. Jadi memang kerendahan hati ini sulit kita miliki kalau kita masih memelihara ego, masih memelihara kepentingan kita, kepentingan sendiri dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Jadi untuk memiliki kerendahan hati, kita harus belajar menundukkan diri dan meminta kita dilihat, dikoreksi pada hal-hal yang tidak bisa kita lihat sendiri. Misalnya kita masuk ke dalam komunitas, dan biasanya di dalam komunitas itu terjadi gesekan, ya. Di situ kita bisa belajar tentang diri kita sendiri. Apakah saya cepat tersinggung, cepat marah, kita pendendam, cepat asumsi, cepat menghakimi orang lain, dan sebagainya. Nah justru di dalam komunitas itulah, kalau terjadi gesekan, disitulah kita belajar mengaplikasikan kerendahan hati yang sebenarnya. Nah, kita ini dipanggil untuk melayani orang lain. Di komunitas FWF ini banyak sekali hamba Tuhan, biasa pelayanan yang dilakukan. Sangat luar biasa. Seperti Pak Freddy, kemarin saya lihat ada foto-foto ikut membagikan sesuatu buat orang-orang yang tidak mampu, ya. Kemudian Pak Urbanus juga kemana gitu naik mobil agak jauh. Dan kita semua pasti dalam keseharian kita pernah ingin jatuh hati atau merasa belas kasihan pada orang-orang untuk kita bantu, orang-orang yang tidak mampu. Nah itulah kita dipanggil untuk melihat kemuliaan Allah. Nah kita bisa dipuaskan di dalam Kristus untuk memberitakan Kristus. Inilah tujuan dari manusia yang tidak mementingkan puji-pujian yang sia-sia. Jadi bukan puji-pujian bahwa kita sudah memiliki sesuatu, sudah kaya raya, sudah memiliki banyak hal. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi bagaimana kita rendah hati mau berkorban bagi orang lain. Nah, Rasul Paulus dengan sangat baik memberikan pengajaran yang berpusat pada Kristus, sehingga menghasilkan moralitas yang sejati dengan wujud yang sangat disukai oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang adil. Jadi kalau saya lihat tanpa kasih, maka kita melihat fakta hidup, penderitaan akibat dari keserakan manusia, dan kematian terjadi di mana-mana. Jadi tanpa kasih itu seperti peperangan, itu sudah ego antar bangsa, antara pemimpin bangsa, untuk menunjukkan bahwa betapa diri sangat berkuasa. Dia sangat hebat, memiliki mesin perang yang luar biasa. Nah ini semua merupakan akibat dari diri manusia yang tidak rendah hati, yang memunculkan tidak adanya kasih. Tidak pernah menganggap manusia lain sebagai manusia, di mana suku ras tertentu dianggap rendah. Bahkan di
dalam suku bangsa yang lain seperti India ada tahap-tahapan kasta-kastanya yang membedakan antara kasta yang tinggi dan rendah. Padahal kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Dan juga di negara kita masih banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa dia lebih berhak hidup, lebih berhak memiliki sesuatu di Indonesia ini dibanding yang lain. Kalau saya lihat juga akar dari dosa adalah hati yang melawan Tuhan. Hati yang seperti ini tidak mungkin rendah. Ia sangat tinggi, memuliakan diri sendiri dan hidup dalam kemunafikan yang dalam. Dirinya tidak pernah salah. Jika ia salah, maka orang lain yang menyalahkannya harus menanggung akibatnya. Ya, kalau di sosial media ini seperti mencemarkan nama baik, undang-undang ITE, itu setiap hari kita lihat di yang kejadian, apalagi kalau kita membuka TV ya. Nah, sedangkan Yesus telah disalibkan untuk memperlihatkan apa itu kerendahan hati. Jadi, penyaliban ini bukanlah kerendahan hati yang berpusat pada diri Yesus sendiri, karena dia merendahkan dirinya dengan keyakinan akan kesetiaan Allah Bapa. Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa, dan ia datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dari kutuk dosa, sebagai bentuk ketaatan kepada Bapanya. Jadi, Yesus mengatakan bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi dia sudah menyerahkan dirinya seutuhnya untuk kita manusia, umat manusia, untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dia mati sebagai kita. Jadi kalau kita melihat kepada Yesus berarti memandang pada kehidupannya dan kematiannya di atas kayu salib. Memandang pada Yesus pada salib menyadarkan kita akan keseriusan dosa. Jadi kalau kita lihat kematian Yesus, kita akan tahu betapa seriusnya itu dosa sampai Putra Allah sendiri harus mengorbankan dirinya untuk kita. Bahwa kita yang sombong dan tidak mau taat pada Allah. Kita berdosa dan sangat layak binasa. Kita sangat layak mati dalam segala dosa kita. Dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk semua ini. Sehingga kita bisa pulih. Nah, itulah kerendahan hatinya. Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu, tanpa cara pandang yang benar akan Kekristenan, tanpa mengerti Injil dengan benar, tanpa kuasa Roh Kudus yang mengubahkan kita, kita tidak akan dapat menjadi rendah hati. Jadi untuk rendah hati kita harus belajar Alkitab dengan pengertian bahwa orang fasik yang ada di dalamnya adalah diri kita. Jadi kita ini sebenarnya adalah orang fasik menurut kita, adalah orang gagal. Tetapi karena kasih karunia saja kita dibenarkan, dikuduskan, diberikan hidup yang baru untuk menjadi milik Kristus, dan dibentuk untuk semakin serupa dengan Dia. Nah, di dalam wadah FWF juga ini setiap malam kita dibentuk sebenarnya untuk semakin serupa dengan Yesus. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang saya dapat, saya makin memahami dan makin ingin menundukkan diri. Jadi sikap rendah hati juga mengajak kita untuk lebih mengutamakan orang lain. Hidup lebih mengutamakan orang lain berarti memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama daripada diri sendiri. Ada keikhlasan memberi ruang kepada orang lain dan mengutamakannya. Seperti juga saya merasa banyak diberi kesempatan untuk membawakan firman. Sering saya menolak juga Ibu Ayu karena merasa tidak pantas diberi kesempatan karena belum siap gitu. Nah, ada keikhlasan saya lihat memberi ruang kepada saya dan mengutamakannya. Jadi artinya Bapak Ibu sudah siap sedia untuk mengalah. Sikap ini kita bisa lakukan jika kita hidup dalam kerendahan hati. Jadi kerendahan hati disamakan dengan mementingkan keperluan orang lain, dengan tidak menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Bahwa kepentingan orang lain sama pentingnya dengan apa yang menjadi keperluan kita.
Nah, perilaku lebih mengutamakan orang lain semakin jarang sebenarnya kita temukan di zaman ini. Salah satu penyebabnya karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau kompetisi yang harus dimenangkan. Mereka menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan dan dikalahkan. Segala cara dilakukan untuk menjadikan diri sebagai pemenang, sehingga mereka bekerja bukan untuk peningkatan kualitas dan membawa hasil baik bagi banyak orang, tetapi hanya untuk mencari kesenangan, popularitas demi kepentingan diri sendiri. Itulah kehidupan yang sementara terjadi dalam jemaat dan masyarakat. Jadi kalau kita memandang hidup ini sebagai kompetisi, jadi kita tidak bisa salahkan kalau pertandingan sepak bola atau apa ya, karena mereka harus menang. Mereka tidak bisa mengalah. Nah, kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajarkan tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi bagi Paulus, kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tingkah laku hidup, serta menjadi landasan membangun hubungan satu sama lain. Semua anggota jemaat sama di hadapan Tuhan. Karena itu tiap anggota berhak atas pelayanan dan penerimaan dari anggota yang lain. Semua anggota jemaat diterima dalam pelayanan karena mereka semua telah menerima kasih karunia dari Kristus. Jadi lebih ditegaskan lagi mereka harus memperhatikan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi kepentingan sendiri sama sekali tidak boleh menjadi tujuan usaha dari pekerjaan anggota-anggota jemaat. Sebenarnya Bapak Ibu menjadi rendah hati itu adalah indah. Tuhan mau kita semua menjadi rendah hati. Jadi sejatinya sifat alami manusia itu sombong dan egois. Namun pada saat kita perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita belajar firman setiap malam, diskusi setiap malam, membuat hidup kita ini diperbarui. Terutama hidup saya banyak sekali diperbarui. Jadi saya ini, manusia baru saya di dalam Kristus itu belajar bersifat rendah hati. Nah, ciri nyata dari orang yang lahir kembali dari Roh Kudus adalah perubahan. Jadi kita bisa merasakan perubahan diri kita yang egois dan sombong, kemudian menjadi rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20 disebutkan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Jadi isi yang tergandung dalam firman ini adalah ego yang lama mati dan kita sudah memiliki identitas baru, yaitu Kristus. Jadi kenyataan baru yang berbeda menggantikan egoku yang lama. Diri manusia alami saya produk dari nilai dan budaya manusia bumi. Sekarang mengenakan pikiran Kristus dan mengingini yang di hati Tuhan Yesus, berkembang menjadi serupa dengan Yesus. Jadi setiap hari saya juga ingin terus berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kerendahan hati membuat kita terus melangkah dengan setia dalam panggilan Tuhan. Bertekun mengerjakan kehendak Tuhan di tengah tekanan, tantangan, dan celaan yang bisa membuat mundur dan kabur. Jadi kepercayaan yang Tuhan berikan terselesaikan dengan benar karena dikerjakan dengan rendah hati. Tuhan mudah untuk menuntun dan mengajar orang yang rendah hati. Sebaliknya, kegagalan, kejatuhan dalam melayani Tuhan, kita melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan sekarang, saya tidak mengerti. Banyak sekali yang menurut saya agak menyimpang dari Injil yang saya kenal, yang mengatakan Yesus itu bukan sebagai juru selamat, dia bukanlah anak Allah, tapi Tuhan yang masuk ke dalam dirinya. Ada lagi yang
mencemari gereja dengan memberkati pasangan-pasangan yang sejenis. Itu kenapa bisa terjadi? Karena tidak mengenal Tuhan, menyimpang, dan tidak memiliki kerendahan hati untuk melihat bagaimana kerja Tuhan sebenarnya, yang Tuhan Yesus inginkan. Sebenarnya saya sedih juga karena sebenarnya tingkah laku ini dipakai oleh saudara kita untuk memukul sebenarnya. Cuma karena setiap hari sudah ditempa di wadah ini, maka kita kuat dan kita lebih memandang sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak yang sudah masukkan bagaimana kita memandang, bagaimana kita saling mengisi di wadah ini, sehingga kita dapat menolak itu dalam pikiran kita sendiri. Nah, itu semua terjadi karena kesombongan yang terselip. Jadi kesombongan mendahului kehancuran, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati juga mendahului kejatuhan. Pelayanan dan bangunan rohani kita bisa runtuh berkeping ketika kesombongan menyelinap dalam hati kita. Kesombongan bisa memicu perpecahan, perceraian, dan konflik yang tak terselesaikan. Keretakan harmoni selalu berkaitan dengan kesombongan. Sebagaimana iblis terusir dari sorga akibat kesombongan, sebaliknya kerendahan hati akan menyelamatkan dari bencana. Jadi kesombongan yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak mau mendengar perkataan, tidak mau mendengar pelarangan, mereka melanggar semuanya. Karena menganggap itu bukan hal yang penting. Nah, kita bisa melihat bagaimana kerendahan hati dari seseorang, misalnya Yusuf. Dia menyelamatkan keluarga Israel dengan rendah hati. Yusuf adalah contoh seorang yang rendah hati. Ketika dalam kemuliaan, kejayaannya sebagai Perdana Menteri di Mesir, dia masih bisa merangkul kakak-kakaknya yang sudah menjerumuskan dia. Nah, apa yang dari hatinya menghadirkan perdamaian dan kedamaian. Jadi, Yusuf sudah ditempa sebenarnya untuk menjadi rendah hati. Jadi, buah yang dihasilkan kerendahan hati adalah pemulihan dan keterhubungan. Jadi, akibat Yusuf bisa rendah hati, maka keluarga Yakub itu dapat dipulihkan. Jadi seorang yang rendah hati menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa. Sedangkan saya sendiri adalah manusia yang sangat terbatas. Segala sesuatu dalam hidup saya sebenarnya berasal dari kasih karunia Allah semata-mata. Jadi tidak ada dari diri saya yang dapat saya banggakan sebagai hasil dari karya sendiri. Tapi saya sekali-kali tidak mau berbegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Itu kata firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 14. Bahwa aku sekali-kali tidak mau berbegah selain dalam salib Tuhan. Jadi untuk apa kita berbegah kalau semua ini adalah kasih karunia Tuhan? Kalau bisa dibilang hampir tidak ada hasil usaha kita. Semua adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita rendah hati, kita bisa menyadari di mana kelemahan kita, kekurangan, keterbatasan, dan kerentanan kita dalam hidup kita. Sehingga membuat kita bisa hidup tergantung pada Tuhan. Jadi bukan pada kekuatan kita sendiri. Jadi kalau kita rendah hati, kita menyadari keterbatasan pengetahuan kita. Oleh sebab itu kita bergantung pada Tuhan. Dan kalau kita bergantung pada Tuhan, Tuhan itu senang menuntun dan menyatakan kehendaknya kepada orang yang rendah hati.
Jadi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen agar tidak memandang hidup ini sebagai perlombaan atau kompetisi semata dan saling mengalahkan. Sebenarnya hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani bersama supaya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau sesama kita manusia juga diberi berkat dan kesempatan oleh Tuhan, yang kita juga dikasihi dan diselamatkannya. Nah, itulah ada ungkapan bijak yang berkata, jika kamu mau menjadi orang besar, besarkanlah dulu orang lain. Kayak kemarin saya dengar bagaimana Pak Freddy sendiri memberikan kesempatan orang untuk memasang gorden. Ternyata dengan begitu orang itu juga bisa berkembang tokonya. Ada yang diberi kesempatan untuk belajar, membuat roti juga berkembang. Jadi inilah yang ingin Tuhan, yang Tuhan inginkan, di mana kita memberikan kesempatan bagi orang lain, membuka kesempatan yang baik bagi orang lain, mempersilahkan mereka juga menemukan jati dirinya sendiri. Jadi bukan berarti kita sudah besar, kita harus mengecilkan orang lain. Nah, karena itu, saya mengajak kita mewujudkan kerendahan hati ini untuk termanifestasi dalam karakter baru kita di dalam Kristus. Jadi Yesus sebenarnya adalah teladan utama dari kerendahan hati. Kerendahan hati adalah perasaan yang dimiliki seseorang bahwa dirinya tidak memiliki kelebihan khusus yang membuat dirinya lebih baik atau lebih unggul daripada yang lain. Apabila kita ingin menjadi orang yang bahagia dan rendah hati seperti Yesus, kita harus belajar bertanya pada diri sendiri. Apa yang akan saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang saya lakukan di rumah, di lingkungan sekitar, atau di tempat kerja? Nah, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, atau saya bertanya pada diri saya, jawabannya pasti adalah jawaban yang sifatnya rendah hati, yang membangun keharmonisan dan kebahagiaan. Bukan jawaban yang mendatangkan kesulitan, kepahitan, dan kebencian. Maksud saya, kita bisa bertindak sebagai Yesus adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita jangan menuntut apa yang menurut kita layak kita dapatkan. Seperti yang dikatakan Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita memang punya hak sebagai individu, tetapi menuntut hak bukanlah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita bisa menjadi lembut tanpa harus tunduk pada orang lain. Kita bisa menjadi pengertian tanpa harus menuntut. Jadi Yesus sendiri memberi contoh dalam Filipi 2 ayat 6 bahwa dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai yang harus dipertahankan. Yang kedua, kita cari cara untuk melayani. Ada banyak cara untuk melayani. Di Filipi 2 ayat 7 menyatakan bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi bila kita ingin menjadi seperti Yesus, kita harus belajar melayani kepada sesama kita. Jadi melayani sesama kita itu di banyak hal kita bisa lakukan. Apakah di komunitas seperti ini, apakah di gereja kita, atau tetangga kita, keluarga kita. Semua kita bisa melayani. Yang ketiga adalah lakukan yang benar, meskipun itu menyakitkan. Ini dalam Filipi 2 ayat 8 yang menyatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus ialah teladan utama dari kerendahan hati. Bahkan selanjutnya dikatakan bahwa oleh karena kerendahan hati Yesus, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi dengan kerendahan hati, kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, dan tidak pernah kita rasakan. Seperti yang Yesus rasakan, ditinggikan, dan namanya pun adalah nama di atas segala nama. Jadi Bapak Ibu, marilah kita menjadikan Yesus sebagai teladan kerendahan hati yang patut untuk ditiru dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sekian Amin. Ibu Ayu, terima kasih. Ya, mohon kesediaan Pak Kurang Herman untuk berdoa. lebihnya, terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mau doa Bu Ayu? Ya, mohon Pak Herman. Ya Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan firman ini ya Bapak. Dalam keterbatasan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.